Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi syara'a lana al-udhiyata tadhhiran lin-nufus wa tazkiyatan lil-qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyir rahmah wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiyatal muqassirati bi taqwallah fa innaha zadus safar wa nurul qalbi wa sababus sa'adati fid dharain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini menyambut panggilan suci seraya mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Ini adalah tanda dari Allah yang menggerakkan hati, meringankan langkah kita untuk hadir dalam ketaatan. Syukur kita pagi ini bukan karena pakaian indah yang kita kenakan, bukan karena kendaraan yang kita bawa ke tempat ini, tetapi sekali lagi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita hadir di tempat ini. Maka benarlah apa yang kita baca setiap harinya di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah Allah kami memohon pertolongan. Maka syukuri nikmat ini dengan penuh keimanan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang dimuliakan, sumber syariat, teladan sejati. Sungguh cinta kita kepada beliau harus diwujudkan dalam bentuk mencontoh, melakukan sunnahnya, serta meneladani akhlaknya dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya ini yang merupakan hari besar bagi umat Islam, sejak tadi pagi kaum muslimin dan muslimat berkumpul dengan tubuh yang bersih dan suci menuju masjid, menuju lapangan, berbaris dalam susunan shaf yang rapi dan teratur, menyatukan ruku dan sujud hingga hidung dan dahi mereka menyentuh tanah, mengakui betapa kecilnya manusia di hadapan Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi, menginsafi betapa hina dan banyak dosanya kita kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Terpuji, dan menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya kita manusia di hadapan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.
Melalui kesempatan ini, marilah kita gunakan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merenungi arti dan hikmah Idul Adha ini. Sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan seakidah. Pada pagi ini langit tampak cerah, seakan-akan ikut merayakan hari raya ini, di mana takbir menggema, menyentuh langit, mengetuk insan yang beriman. Hari ini bukan sebuah perayaan biasa, tetapi sebagai simbol cinta dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ayat ini bukan hanya sebagai deklarasi iman seperti biasa, tetapi sebuah pernyataan kepemilikan bahwa semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah semua. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya ini kita sedang meneladani perjalanan agung Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan ini bukan perintah biasa, tetapi adalah sungguh ujian yang sangat mendasar, ujian cinta, ujian pengorbanan, ujian ketaatan. Seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 103 hingga 105. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nadzil mufsidin. Maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim pun membaringkan anaknya Ismail atas pelipisnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, dan sesungguhnya yang demikianlah kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik." Bayangkan, ini seorang ayah yang bertahun-tahun menginginkan seorang anak, tapi ketika mendapatkan anak lalu mendapat perintah untuk menyembelihnya. Ini bukan perkara bagaimana pisau disiapkan, bukan juga bagaimana darah akan dikeluarkan dari leher anaknya, tetapi ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita semua sebuah ketaatan yang mutlak. Saudaraku seiman dan seakidah, hari ini kita tidak diminta untuk menyembelih anak, tapi kita diminta untuk menyembelih ego diri masing-masing. Karena pada dasarnya manusia tidak punya masalah dengan apapun, tidak punya masalah dengan siapapun kecuali dengan egonya. Hari ini kita tidak diperintah untuk mengorbankan darah, tapi kita mengorbankan keserakahan, sifat-sifat yang untuk mementingkan diri sendiri, bahkan untuk selalu mementingkan duniawi. Kurban bukan hanya tentang penyembelihan, tetapi juga tentang penyembelihan sifat-sifat yang menjauhkan kita dari Allah dan juga sesama manusia. Saat di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, di era digital, di era sosial media, di era artificial intelligence, di mana hubungan manusia, relasi manusia sudah mulai hampar, mulai hamba oleh jarak, meskipun secara fisik kita dekat. Saat ini kita membutuhkan semangat kurban. Hari ini kita membutuhkan kesediaan untuk memberi, merasakan peduli kepada sesama, dan merasakan penderitaan pada orang lain. Hari ini banyak di antara kita
yang tinggal di perumahan ini, Bogor Pak Presiden, yang sudah nyaman, sudah tertata rapi. Namun bayangkan orang-orang di luar sana, di luar Bogor Pak Presiden, masih banyak orang-orang yang tidur di bawah atap langit, yang mungkin hari ini tidak mencukupi makanan. Apalagi untuk merayakan hari raya seperti kita saat ini. Maka marilah kita jadikan momen Idul Kurban ini bukan hanya sebagai ritual biasa, tetapi juga sebagai aksi nyata. Jadikan distribusi daging kurban ini sebagai jembatan kasih sayang, bukan hanya potongan semata. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung sejenak. Kalau saja Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih anak, maka kita hari ini diuji dengan kenyamanan. Kadang yang perlu kita sembelih bukan hanya kambing ataupun sapi, tetapi rasa kesombongan di balik keberhasilan. Rasa enggan berbagi meski berlebihan. Rasa malas beribadah karena terlalu banyak mengejar dunia. Maka yang menang hari ini bukan yang paling mahal kurbannya, tetapi adalah yang paling ikhlas dan yang paling peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging dan darah yang kalian korbankan tidak akan sampai kepada Allah, namun yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Mari sekali lagi kita bawa semangat kurban dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berani memenggal dunia demi akhirat kita. Kita berani melepas dunia demi akhirat kita. Kita berani berbagi tanpa takut kekurangan, dan kita berani taat meski berat. Maka sekali lagi, marilah jadikan momen hari raya kurban ini sebagai bentuk momentum pembersihan jiwa kita. Maka marilah dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita berbagi, marilah kita peduli, marilah kita jaga silaturahmi. Jangan biarkan tetangga kita lapar pada saat kita berpesta, dan jangan biarkan hati kita kosong atau hampa sementara daging berlimpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jibratul mu'minina rahimakumullah. Di khutbah pertama kita tadi mendapatkan ibrah bahwa
Peringatan Idul Kurban bukan hanya sebatas penyembelihan hewan saja, tetapi juga sebagai sarana tazkiyatun nafs, pembersih hati dan jiwa yang dapat membersihkan, yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pada khutbah kedua ini kita merenung, kita menundukkan hati, kita menengadahkan tangan, kita mengumpulkan doa-doa mustajab kita, seraya berharap semoga Allah memberikan kita ampunan. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal zalzila wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah. Ya Allah, ya Rahman, terimalah ibadah kurban kami, amal soleh kami, dan segala kebaikan kami yang kami lakukan dengan atas nama-Mu. Ya Allah, jadikanlah hari ini sebagai titik balik hidup kami menuju kehidupan hati yang bersih dan ikhlas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati kami dari sifat kesombongan, iri dan dengki. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang Kau berkahi, negeri yang penuh keberkahan dari langit dan bumi. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Bimbinglah mereka agar selalu bersikap adil dan bersikap kasih terhadap rakyatnya. Ya Allah, jadikanlah ibadah kurban ini yang menyebabkan kami mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan kebahagiaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.